Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ida di Matematika kelas 9. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembahasan soal ujian kompre tahun 2021 ya. Sudah siap semuanya? Ya, silakan disiapkan buku catatannya. Kita akan segera mulai. Sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga kita dengan kebaikan, serta kita diberikan kepahaman ilmu serta kesemangatan dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, kemarin kita sudah membahas soal kompre 1 sampai 10 ya. Kita lanjutkan sekarang di nomor 11. Penyelesaian dari persamaan linier berikut. Nah, kita punya persamaan linier seperti ini dengan variabelnya X. Nah, penyelesaiannya berapa? Nah, maksudnya penyelesaian di sini adalah kita harus mencari nilai X-nya. Berarti silakan dihitung ya, dikalikan seperti biasa. Yuk. Nah, jika ada seperti ini ya, ingat ya mengkalikannya. Masih ingat kan? Nah, ini kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini, ini juga. Kalau ada kurung silakan dikalikan di sini. Ini ke sini, ini ke sini juga. Ya. Yuk, berarti selanjutnya kita punya berarti 6x dikurangi 2. 2 kali 3x 6x. 2 kali min 1 min 2 ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 12x dikurangi 4. Bisa sampai sini? Nah, selanjutnya silakan kumpulkan X dengan X, angka dengan angka di sebelah sini ya. X dikumpulkan di sebelah sini. Yang pindah adalah 12X. 12X pindah ruas, berarti menjadi negatif. 6X ditambah 8X dikurangi 12X. Sama dengan negatif 2 pindah jadi 2. 12 pindah jadi negatif 12. Negatif 4 masih di sini. Nah, ini berapa? 6 tambah 8, 14 dikurangi 2, 2x. Ini hasilnya adalah negatif 14. Berarti x sama dengan negatif 14 dibagi 2. X sama dengan negatif 7. Bisa? Nah, berarti kita dapat x-nya yaitu negatif 7. Langsung saja kita silang. Oke. Bisa ya, tinggal dikalikan. Ingat untuk teliti, hati-hati dalam mengkalikan ya. Nah, kalau suara tanda salah, jadi harus hati-hati. Silakan bisa ditulis terlebih dahulu. Oke, next. Kita lanjutkan ya di nomor 12. Keliling suatu persegi panjang 34 cm. Jika panjangnya 3 cm lebihnya dari lebarnya, luas persegi panjang tersebut adalah, yuk, mari kita bahas bersama. Diperhatikan soalnya. Kita punya apa sih di sini? Keliling persegi panjang. Nah, itu adalah model kita. Kita punya keliling persegi panjang 34. Rumusnya apa ya keliling persegi panjang? Ya, 2 kali panjang ditambah lebar. Sama dengan 34. Nah, ini ingat ya, ini keliling persegi panjang 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, sekarang 2-nya kita pindah ruas, ini perkalian 2 kali, berarti pindah ruas jadi pembagian. Berarti panjang tambah lebar sama dengan 34 dibagi 2, yaitu 17. Panjang tambah lebar sama dengan 17. Nah, kita punya ini, punya persamaan ini. P tambah L sama dengan 17. Selanjutnya kita cari persamaan lainnya. Panjangnya adalah 3 cm lebihnya dari lebar. Berarti P sama dengan lebarnya ditambah 3. Karena lebih 3 cm ya. P sama dengan L ditambah 3.
Bisa sampai sini? Kita punya ini dari keliling dan kita punya ini dari diketahui. Sudah punya dua persamaan. Lalu kita substitusikan. Tadi kita punya P ditambah L sama dengan 17. P ditambah L sama dengan 17. Kita juga punya P sama dengan L ditambah 3. Nah, substitusikan ini ke sini. Berarti P ganti L tambah 3. L tambah 3 tambah L sama dengan 17. Ganti P-nya dengan L ditambah 3. Substitusikan L tambah 3 ke P ini. Kita punya L ditambah 3 ditambah L sama dengan 17. Nah, ini bisa kita jumlah L tambah L. Ya, 2L ya. Kemudian 17 plus 3 pindah ruas ke sini jadi negatif. Berarti 2L sama dengan 14. Berarti L sama dengan 14 dibagi 2, yaitu sama dengan 7. Nah, sudah dapat L-nya. Lebarnya ternyata 7. Kemudian baru cari panjangnya dari sini. Substitusikan lagi ke sini sekarang L-nya. Gantilah 7. Berarti P sama dengan 7 ditambah 3. Ketemu P-nya 10. Ternyata yang ditanya adalah luas. Berarti kita ke rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Masukkan P-nya 10, L-nya 7. Berarti 10 kali 7 sama dengan 70. Nah, berarti luasnya adalah 70 cm persegi. Bisa untuk nomor 12. Nah, dia dalam mengubah ini ke dalam bentuk matematika. Ini dapat ini dapat ini. Disubstitusikan, ketemulah. Nah, baru bisa nyari luas. Oke, bisa ya untuk nomor 12. Selanjutnya nomor 13. Diketahui A, himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Banyak himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota adalah. Nah, soal ini adalah soal yang sama, hampir persis dengan soal kompre tahun lalu. Bedanya adalah kalau kompre tahun lalu itu kita harus mencari anggotanya. Ini sudah diketahui. Nah, ada 5 anggota. Pertanyaannya juga sama, himpunan bagian 3 anggota. Nah, gimana kemarin cara mudahnya? Silakan buat segitiga Pascal seperti ini. 1, ini 1 tambah 1, 2 ya. Ini 1, 1. Lalu kanan kirinya 1, 1 ya. 1, 1, 1, 1. Kemudian ini tengahnya adalah hasil penjumlahannya. Berarti kita punya 1, 3, 3, 1. Kemudian ini 1, ini dijumlah 4, jumlah 6, dijumlah 4, ini 1, ini 1 lagi, dijumlah 5, dijumlah 10, dijumlah 10, dijumlah 5, 1 lagi. Dan seterusnya. Kita berhenti sampai sini. Nah, kenapa? Karena kita punya ya anggotanya 5. Ingat yang atas ini itu jika anggotanya N-nya itu 1, banyaknya anggotanya 1. Kemudian ini kalau N-nya 2, bawahnya ini untuk N-nya 3, yang ini untuk N-nya 4, nah yang ini untuk N-nya 5. Seperti soalnya ada 5 anggota, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanya adalah himpunan bagian 3 anggota. Angka ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian. Yang ini adalah banyaknya himpunan bagian yang memiliki 0 anggota. Ini himpunan bagian memiliki 1 anggota. Ini adalah banyaknya himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Ini adalah ya yang kita cari himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Berarti ini himpunan bagian
yang memiliki 4 anggota. Ini himpunan bagian yang memiliki 5 anggota. Nah, ini ya, ini himpunan bagian. Nah, ini yang kita cari tadi. Ini himpunan bagian 3 anggota. Jadi, besok kalau disuruh mencari himpunan bagian, bisa pakai segitiga Pascal. Nah, ini kalau ditanya per masing-masing ini ya anggotanya. Kalau besok yang ditanya cuma himpunan bagian, berarti pakai rumus saja langsung 2 pangkat N ya. Dengan N tadi anggotanya berapa. Nah, berarti kita dapat untuk soal ini himpunan bagian 3 anggotanya yaitu 10 dengan menggunakan segitiga Pascal seperti ini ya. Ini dijumlah-jumlahkan seperti ini. Nah, kita dapat himpunan bagian 3 anggotanya yaitu 10. Oke, bisa? Oke, selanjutnya nomor 14, kita ke fungsi. Suatu fungsi dirumuskan fx sama dengan ax ditambah b. Jika f2-nya itu negatif 1, f negatif 1 sama dengan 14, maka fungsi f4-nya itu berapa? Yuk, kita cari dulu fungsinya. Diketahui fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Nah, ini fungsinya didefinisikan seperti ini. Lalu kita punya f2 sama dengan negatif 1. Tadi kita punya fx ya. Ini f2, berarti ganti nilai x-nya dengan 2. Berarti kita punya a kali 2 ditambah b sama dengan negatif 1. Nah, ganti x-nya dengan 2. Nah, berarti kita punya 2a ditambah b sama dengan negatif 1. Kita punya persamaan yang pertama. Bisa? Ya, ganti nilai x-nya dengan 2. Nah, dapat ini. Selanjutnya kita punya f negatif 1 sama dengan 14. Sekarang ganti x-nya dengan negatif 1. Berarti a kali negatif 1 ditambah b sama dengan 14. A kali negatif 1, ya negatif a ditambah b sama dengan 14. Oke, bisa? Nah, kita punya dua persamaan ini, persamaan 1 dan kedua. Nah, lalu kita gabungkan. Nah, kita punya 2a tambah b sama dengan negatif 1, kemudian negatif a ditambah b sama dengan 14. Karena ada yang sama, ini koefisiennya sama, 1 kan, dan tandanya sama, berarti kita kurangi. Ya, kurangi ya, biar hilang. Ceritanya itu biar hilang salah satu variabelnya. Nah, sama-sama ada B, biar hilang berarti dikurangi. Yang pertama, A dulu, perhatikan. 2A dikurangi negatif A. Nah, main ketemu main ini berarti ya, plus ya. Berarti 2A plus A, ya 3A. Kemudian B dikurangi B, 0, nggak usah ditulis. Kemudian negatif 1 dikurangi negatif 14, berarti negatif 15. Kita punya 3A ditambah negatif 5, sama dengan, 3A sama dengan negatif 15. Berarti A sama dengan, udah ruas ke sini jadi pembagian, negatif 15 dibagi 3. Berarti A sama dengan negatif 5. Sudah ketemu A adalah negatif 5. Lalu kita cari B-nya. Berarti negatif A, masukkan kedua aja ya, yang lebih mudah. Ya, negatif A tambah B sama dengan 14. Jadi kita punya persamaan itu yang kedua. Masukkan A-nya negatif 5. Berarti negatif 5 ditambah B sama dengan 14. Negatif, positif, berarti 5 ditambah B sama dengan 14. B sama dengan 14 dikurangi 5. Ini bina ruas jadi pengurangan. 14 dikurangi 5 sama dengan, ya, 9. Sudah ketemu A, sudah ketemu B. Nah, kita tahu berarti fx sama dengan, masukkan ke sini, ax tambah b. A-nya adalah negatif 5, B-nya adalah 9.
berarti fx sama dengan negatif 5x ditambah 9. Negatif 5x ditambah 9. Nah, kita ke yang dicari, yaitu F4. Nah, berarti ganti X-nya dengan 4. Negatif 5 kali 4 ditambah 9. Ini perkalian, selesaikan dulu. Berarti negatif 20 tambah 9. Hasilnya adalah negatif 11. Nah, kita dapat C, yaitu negatif 11. Bisa? Ini agak panjang ya. Silakan dipercepat menghitungnya atau silakan di-skip, dikerjakan yang lebih mudah dulu. Oke, silakan ditulis dulu, dipahami. Oke, sudah ya. Next, nomor 15. Nah, kita ke koordinat kartesius kelas 8. Diketahui letak koordinat rumah Ali 6,5. Ingat koordinat X, Y, ya, koordinat di kartesius X, Y. X, Y, X, Y. Toko rotinya 3, negatif 3, kantor posnya negatif 4,5. Ali ingin membeli roti kering, berarti toko roti dulu berarti ya. Kemudian dia akan memaketkan untuk saudaranya di luar kota, baru kantor pos berarti. Jika Ali ingin melakukan kegiatan itu dalam satu waktu, bagaimanakah posisi rumah Ali terhadap toko roti dan kantor pos? Yuk, kita gambar terlebih dahulu koordinatnya. Tadi kita punya itu ya, koordinat rumah Ali. (6,5). X-nya 6, Y-nya 5. Nah, ketemu di sini. Ini adalah A, rumahnya Ali. Kemudian ke kantor pos ini negatif 4,5, berarti negatif 4, X-nya, Y-nya 5. Nah, ini adalah kantor pos P. Kita singkat P ya, ini tadi A, ini P, ini pos, kantor pos. Kemudian toko rotinya 3, negatif 3. 3, X-nya 3, Y-nya negatif 3. Ini adalah R, toko roti. Tadi Ali ingin membeli toko roti, berarti harus ke toko roti dulu, baru ke kantor pos. Berarti A ke R, baru ke P. Nah, kira-kira mana ya yang memungkinkan? Kita coba dulu yang A. 10 satuan ke kiri. Lihat ya, ini kanan, ini kiri. Ini kiri berarti ke sini. Nah, ternyata kantor pos terlebih dahulu. Berarti salah ya. Kan dia mau beli roti kering dulu. Berarti A salah. Kemudian ke B. Ke B, perhatikan B. B, 3 satuan ke kiri. Berarti ke kiri, 3 satuan. Kemudian 8 satuan ke bawah. Lagi 3 satuan ke kiri sampai sini. 8 satuan ke bawah. Ya, ketemu toko roti. Ini langkah ini benar. Dilanjutkan 7 satuan ke kiri. 7 satuan ke kiri. Nah, 7 ke kiri. Tadi sudah 3, 8, 7, sekarang 8 ke atas. Nah, ketemu. Nah, dia satuan, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti jawabannya adalah B. Langsung saja kalau sudah ketemu itu yang dipilih. Tidak usah melihat jawaban yang lain ya. Nomor 15 adalah B. Bisa untuk kartesius? Nanti harus bisa menggambar koordinat. Kemudian nomor 16. Kita ke PQL, persamaan garis lurus.
titik K, ada titik K, titik L, dan M. Mereka satu garis lurus. Nah, berapa nilai M ini? Namanya garis lurus. Nah, berarti dia harus itu ya. Saat kita masukkan nilai ini, titik ini dalam persamaannya, maka dia harus bernilai benar. Itu namanya segaris ya. Kalau berdasarkan teori, atau bisa kalian gambar jika kalian bisa menggambar dengan rasio yang benar. Tadi harus benar ya. Antara 1, 2, 3 itu harus rasionya sudah sama. Nanti jika kalian menggambar masing-masing titik ini, lalu tarik garis, nah apakah ini Y-nya 10 ketemu dengan angka berapa? Nah kalau ketemu, nah berarti gambar kalian bagus, nanti langsung ketemu X-nya. Kalau gambar kalian tidak bagus, nanti akan kesulitan mencari X-nya. Dan bisa pakai rumus ini ya. Kita akan pakai rumus PKL, persamaan melalui dua titik, yaitu titiknya X1, Y1, dan X2, Y2. Ya, yang diketahui K dan L ya. K ini kita misalkan ini sebagai X1, Y1, L-nya X2, Y2. Dibalik boleh, nanti sama aja. Misal ini X1, Y1, ini X2, Y2, sama aja. Kita akan mengambil ini yang X1, ini yang X2. Yuk kita masukkan ke dalam rumusnya. Ingat ini rumusnya, X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Tinggal kita masukkan. X1-nya tadi ini 2 dibagi X2-nya negatif 1 dikurangi 2 sama dengan Y dikurangi Y1-nya 7, Y2-nya negatif 2 dikurangi 7. Negatif 1 dikurangi 2 berarti negatif 3, negatif 2 dikurangi 7, negatif 9. Nah, kalau ada sama dengan di tengah, silakan dikali silang. Nah, berarti negatif 9 kalikan dengan ini. X dikurangi 2 sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 3 kali Y dikurangi 7. Nah, ini kita kalikan ya, seperti biasa, seperti ini. Silakan kita kalikan. Kita dapat negatif 9X ditambah 18, ingat negatif kali negatif positif, ditambah 18 sama dengan negatif 3Y ditambah 21. Negatif 3 kali negatif 7 sama dengan 21. Bisa? Nah, sekarang biar mudah, kumpulkan saja ini sama ini. Sama angka, variabel sama variabel. Nah, berarti kita punya negatif 9X ditambah 3Y sama dengan 21 dikurangi 18. Nah, ini berapa? 21 dikurangi 18? 3. Biar sederhana, ini kita bagi 3 semua ya. Kita bagi 3 semua, berarti ya ini bagi 3. Negatif 9 bagi 3, negatif 3. 3 dibagi 3, 1, berarti Y. 3 dibagi 3, 1. Nah, kita punya persamaan ini. Nah, inilah yang akan kita pakai. Negatif 3Y ditambah Y sama dengan negatif 3X ditambah Y sama dengan 1. Nah, kita punya M-nya X,10. Masukkan saja. X, Y-nya 10. Masukkan. Negatif 3X tambah 10 sama dengan 1. Berarti negatif 3X sama dengan 1 dikurangi 10. Negatif 3X sama dengan negatif 9. Dikurangi 10 ya. Negatif 9. X-nya berarti negatif 9 dibagi negatif 3. 3. Ya, berarti ketemu. Berapa? Ya, 3 ya, C. Sama untuk PKL. Ada rumus ini. Silakan diperhatikan.
Oke, next. Nomor 17. Kita masih di PGL. Sekarang ke gradien atau kemiringan. Ini juga ada rumus ya. Di PGL rumusnya banyak, silakan diperhatikan lagi, dibuka materi pemantapannya ya. Pembahasan. Perhatikan, kita punya garis K dan garis L. Dua garis yang saling tegak lurus. Nah, ada tanda siku-siku di sini, berarti mereka tegak lurus. Nah, dilihat ada K dan L. Mana kira-kira yang bisa kita cari dulu? Ya, gradien garis L, karena di sini titiknya diketahui. Nah, kita cari gradien garis L dulu. ML sama dengan negatif Y, angka di sumbu Y ini dibagi negatif angka di sumbu Y dibagi angka di sumbu X. Ya, kita masukkan Y-nya adalah 6 di sini, X-nya adalah negatif 2. Nah, berarti kita punya ML sama dengan negatif 6 bagi negatif 2, yaitu 3. ML-nya adalah 3. Gradien garis L-nya 3. Bisa sampai sini? Ini ya, rumus cepat. Negatif Y dibagi X. Ini dibagi ini, ketemu 3. Lalu kita ke syarat tegak lurus. Syarat dua gradien yang tegak lurus, jika kita kalikan hasilnya adalah negatif 1. Berarti ML kali MK, gradien garis L dikalikan gradien garis K sama dengan negatif 1. ML kali MK sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita bisa mencari MK. ML kita masukkan 3 kali MK sama dengan negatif 1. Berarti MK sama dengan negatif 1/3. Ketemu, ada ML, ada MK. Nah, selanjutnya kita bisa mencari ini. Kembali lagi ke sini, berarti MK sama dengan negatif Y per X. Angka di sumbu X yang dibagi di sumbu Y dibagi di sumbu X ya. MK tadi kita punya negatif 1/3. Di sumbu Y ada 6, di sumbu X nggak tahu, misalkan X. Berarti kita punya kalikan silang ya. Ya, negatif X sama dengan negatif 6 kali 3. Berarti negatif X sama dengan negatif 18. X-nya yaitu 18. Berarti koordinat B-nya adalah 18,0 ya. Ini X-nya 18, Y-nya 0. Berarti kita punya jawabannya yaitu A ya. 18,0. Ingat ada dua rumus ini untuk mencari gradiennya. Jika diketahui ini ya, titik ini. Kemudian syarat dua gradien yang tegak lurus. 1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ingat kalau sejajar gradiennya sama, M1 sama dengan M2. Diperhatikan lagi rumusnya ya, bisa dibuka bukunya. Oke, semangat. Kemudian nomor 18. Diketahui sistem persamaan dua variabel. Kita ke SPLDV. Nah, kita disuruh mencari penyelesaiannya ini. Yang ditanya ini ya, bukan X dan Y-nya. Berarti nyari X dan Y-nya dulu, baru dimasukkan ke situ. 3X dikurangi 2Y. Yuk, langsung saja kita tulis. Kita punya dua persamaan. 7X ditambah 2Y sama dengan 19. Kemudian 4X kurangi 3Y sama dengan 15. Karena tidak ada yang sama koefisiennya, ini 7, ini 4, ini 2, ini negatif 3. Berarti harus kita eliminasi, kita kalikan sesuatu angka biar sama. Kita mengalikan yang ini ya, yang mudah. 2 dan 3. Boleh 7 dan 4, boleh. Kita memilih yang ini. Biar lebih mudah menghitungnya. Silakan gunakan cara yang mudah biar penghitungan kalian lebih tepat.
2 dan 3, biar sama. Atasnya kalikan 3, bawahnya kalikan 2 ya. Yuk kita kalikan. Semuanya baris ke sini kalikan dengan 3. Berarti kita dapat 7 kali 3, 21. 21X ditambah 2 kali 3, 6. 6Y sama dengan 19 kali 3, 57. Kita punya ini. Yang baris kedua, 4X kali 2, 8X dikurangi 3 kali 2, 6Y sama dengan 15 kali 2, 30. Nah, perhatikan. Kita sekarang punya plus 6Y sama min 6Y. Nah, karena tandanya berbeda, berarti kita tambah. Kalau tadi kan kita kurang ya, kalau sama. Ini kalau beda tandanya ditambah. Tambahkan, biar hilang ceritanya kan, biar menghilangkan ini. Berarti kita punya 21X ditambah 8X, yaitu 29X. 6Y ditambah negatif 6Y hilang, nggak usah ditulis. 57 ditambah 30, 87. Berarti X sama dengan 87 dibagi, mohon maaf typo, 29. Ini 29 ya, yaitu 3. X-nya ketemu 3. Baru kita substitusikan. Ingat, cari yang mudah. Kita ambil yang ini, 4X kurangi 3Y sama dengan 15. Masukkan X-nya 3, substitusikan. Berarti 4 kali 3 dikurangi 3Y sama dengan 15. 4 kali 3, 12. 12 dikurangi 3Y sama dengan 15. Berarti negatif 3Y sama dengan 15. Ini pindah ruas jadi negatif. Plus min 12 yaitu 3. Negatif 3Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3 dibagi negatif 3, yaitu negatif 1. Nah, sudah ketemu ini, yaitu X-nya dan Y-nya. Tapi itu yang bukan ditanyakan, tapi yang ditanyakan adalah 3X dikurangi 2Y. Kita substitusikan lagi. 3, X-nya tadi 3 dikurangi 2 kali negatif 1. Ingat yang teliti menghitungnya ya. 3 kali 3, 9. Ini perkalian selesaikan dulu. Negatif 2 kali negatif 1. Nah, jadinya positif. Berarti 9 tambah 2 sama dengan 11. Nah, hasilnya adalah 11. Ya. Berarti kita punya jawabannya yaitu D, 11. Bisa untuk nomor 18. Ya. Ini ya cuma menghitung saja, ingat yang teliti. Dipercepat lagi menghitungnya ya. Berbanyak latihan menghitung. Selanjutnya nomor 19 di bab persamaan kuadrat. Salah satu akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Yuk kita pakai pemfaktoran ya. Masih ingat cara pemfaktoran yang A-nya lebih dari 1. Kita kalikan dulu yang depan dengan yang belakang. Berarti kita punya 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. Lalu, pakai pemfaktoran ya. Cari dua bilangan yang kita kalikan hasilnya negatif 12 dan yang dijumlah itu hasilnya harus yang tengah ini. Masih ingat ya? Ya, harus 1. Berapakah itu? Yang dikalikan negatif 12 ditambah 1. Iya, negatif 3 kali 4. Negatif 3 kali 4, negatif 12. Negatif 3 tambah 4, iya 1. Nah, inilah yang kita pilih, negatif 3 dan 4. Ya, negatif 3 berarti sama plus 4 ini ya. Baru kita tuliskan di sini. Lingkaran 2, berarti 2X, semuanya 2X dibagi 2. Ini negatif 3 ambil dari sini, plus 4 ambil dari sini. Negatif 3 sama 4. Nah, mana yang bisa dibagi 2 semuanya? Yang belakang ini. Nah, di 2 bisa. Nah, berapa? Nah, itu 2. Jadi kita punya 2X dikurangi 3
kalikan dengan X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini namanya pemfaktoran. Nah, kalau kita kalikan lagi seperti biasa hasilnya ini. Nah, sudah dapat ini. Kita berarti punya akarnya 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 3, X sama dengan 3 per 2. Atau X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Berarti kita punya himpunan penyelesaiannya 3 per 2 atau negatif 2. Nah, dilihat soalnya. Cari yang ini ya. Nah, ya, ada C. Itu adalah jawabannya. C berarti ya. 3 per 2 yang hati-hati ya. Di sini ada 2. Ini negatif 2. Berarti bukan ya. Ini juga ada negatif ya. Ada negatif, ada positif. Pilih yang ini. 3 per 2. Bisa untuk nomor 19. Oke, selanjutnya nomor 20. Ini di fungsi kuadrat ya. Pada suatu permainan sepak bola, seorang pemain menendang bola membentuk suatu lintasan. Lintasan tendangan bola membentuk persamaan HT. H itu tuh ketinggian, T waktu. HT sama dengan 30T dikurangi 5T kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai bola adalah tinggi maksimum. Kita berarti ke X puncak, Y puncak ya, X max sama Y max. Ingat rumus itu. Kita punya fungsi kuadrat HT sama dengan 50T dikurangi 5T kuadrat. Kita rubah seperti ini ya, biar bisa menentukan ABC-nya dengan mudah. Berarti min 5T kuadrat, negatif 5T kuadrat sama tambah 30T. Negatif 5T kuadrat ditambah 30T. Berarti nilai A-nya adalah koefisien di depannya T kuadrat negatif 5. Maaf, negatif 5 ya. Negatif 5. B-nya adalah 30, C-nya 0. Nggak ada C-nya kan? Nggak ada angka di sini, berarti C-nya 0. A negatif 5, B 30. A negatif 5, negatif 5 ya. B-nya 30. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Berarti yang mudah pakai rumus X max ya. X max kan kalau fungsinya X berarti X max, di sini T berarti T max yaitu min B per 2A. Min B per 2A berarti masukkan aja min B-nya 30 per 2 kali A-nya. A-nya negatif 5. Berarti kita punya min 30 dibagi min 10. Berarti kita punya berapa? 3. Nah, T-nya adalah 3. Waktu maksimumnya 3. Berarti untuk mencari tinggi maksimum, kita substitusikan ke fungsinya, yaitu T-nya 3. Berarti 30 kali T, 30 kali 3 dikurangi 5 kali 3 kuadrat. Berarti kita punya 90 dikurangi 5 kali 9, 45. Nah, 90 dikurangi 45 adalah 45. Nah, berarti tinggi maksimum yang dicapai bola adalah 45 meter. Bisa? Ingat, untuk mengingat rumusnya T maksimum, min P per 2A. Pakai rumus X max ya. Atau bisa juga menggunakan rumus Y max, nanti langsung ketemu H max. Y max yaitu min P per 4A. Boleh pakai rumus itu. Oke, silakan bisa ditulis. Kita lanjutkan pembahasan kita di part selanjutnya ya. Ingat untuk selalu jaga kesehatan kalian, jaga hati kalian untuk selalu berbahagia, dan yang paling penting ingat untuk belajar, semangat belajar ya. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.